Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu turnamen Grand Chess Tour seri kedua dimulai, yang jadwalnya akan digelar mulai nanti malam, hari ini admin pilih game dari legenda yang penuh kontroversial, Robert James Fischer, atau nama bekennya Bobby Fischer. Game yang admin pilih ini saat dia melawan Ben Larsen tahun 1958 di turnamen Portoros Interzonal di Slovenia. Nanti kita akan belajar kawan dari Bobby Fischer ini bagaimana cara membongkar Sicilian Naga. Dan kita langsung ke atas papan. Bobby Fischer mengawali permainan dengan pion E4 dibalas pion C5 Sicilian Defense, kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul, kuda pukul, dan hitam melanjutkan kuda F6. Tentu langkah balasan standar adalah kuda C3. Dan berikutnya Larsen memulai variasi naga pion G6. Tentu berencana Viajento gajah di peta G7 nantinya. Dan di sini kawan, langkah yang paling populer bagi putih melanjutkan adalah langkah gajah ke peta E3. Langkah gajah ke E2 ataupun ke peta C4 atau memainkan pion F3 juga bisa jadi pilihan bagi putih. Tapi yang paling populer adalah gajah ke peta E3. Langkah inilah yang dipilih oleh Bobby Fischer dan selanjutnya gajah G7. Dan Fischer melanjutkan pion F3, lanjutan dari pengembangan gajah di peta E3. Dan variasi ini disebut dengan Yugoslav Attack. Variasi Yugoslav Attack inilah yang merupakan satu variasi yang cukup berbahaya bagi Sicilian Dragon. Di sini Ben Larsen melanjutkan dengan rokade dan Bobby Fischer melangkahkan menterinya ke D2. Selain persiapan untuk rokade panjang, menteri ditempatkan di peta D2 juga memberikan dukungan bagi gajahnya yang biasa akan diadu dengan gajah peta gelap hitam. Dan Larsen membalas dengan langkah kuda C6, gajah putih C4, kuda pukul kuda lanjut Larsen dipukul balik oleh gajah, dan gajah ke E6. Kembali menantang pertukaran, tantangan ditolak. Bobby Fischer lebih memilih menarik mundur gajahnya ke B3. Dan Ben Larsen menempatkan menterinya di A5. Pada posisi ini kawan, putih juga harus berhati-hati untuk meneruskan langkahnya. Di sini terlihat bahwa rencana hitam kemungkinan akan pukul gajah di peta B3 dan nantinya pasti akan dibalas dengan pion C. Dan nantinya pasti lajur C akan terbuka, akan dimanfaatkan oleh beteng hitam. Coba kita visualisasikan, ambil contoh putih memainkan pion H4. Dan pasti gajah akan pukul gajah, pasti dipukul menggunakan pion C. Bila mau memukulnya menggunakan pion A, maka beteng putih yang ada di peta A1 tadi akan tewas. Dan pastinya dengan lajur yang terbuka ini, hitam mempunyai tempo menempatkan betengnya terlebih dahulu di lajur terbuka ini. Dan dengan terbukanya lajur C bagi beteng hitam ini sangat riskan bagi Raja Putih untuk melakukan rokade panjang. Jadi putih kemungkinan akan melakukan rokade pendek. Walaupun pada posisi ini kawan, bila kita menganalisanya menggunakan engine, posisinya masih cukup seimbang. Tapi variasi ini tidak terjadi dalam permainan Bobby Fischer tadi. Dia memilih langkah pada posisi ini tadi langsung melakukan rokade panjang. Dan apabila gajah ini terus melakukan pertukaran dengan gajah peta terang putih, akan dipukul balik oleh pion C. Raja masih mempunyai tempo untuk bersembunyi di lajur B nantinya bila beteng hitam ini digeser ke lajur C. Di sini Ben Larsen langsung merespon dengan pion B5. Bobby Fischer menggeser rajanya ke B1. Pion B4 menyerang kuda. Kuda lompat ke D5 menantang pertukaran kuda. Tapi Ben Larsen lebih memilih menukarkan gajah peta terangnya dengan kuda putih. Dipukul balik oleh gajah putih. Dan Ben Larsen tidak melanjutkan pukul gajah, dia bermain dengan menggeser beteng ke C8. Gajah mundur kembali ke B3, beteng hitam naik ke C7, persiapan untuk mendobel betengnya di lajur C, dan Bobby Fischer mulai memberikan serangan di sayap raja dengan pion H4. Menteri hitam bergeser ke B5, memberikan jalan bagi pionnya untuk maju ke depan. Pion H5 balas Bobby Fischer. Beteng ditumpuk di lajur C, Bobby Fischer mulai membuka lajur H dengan pion H pukul pion G6. Dipukul balik oleh pion H, selanjutnya pion G4. Dibalas dengan pion A5.
Bobby Fischer mendorong pionnya maju mengancam kuda, kuda lompat ke H5. Dan kita sudah berada di langkah ke-21 kawan, dan kita sudah menemui momen-momen yang menarik pada game ini. Pada posisi ini terlihat diagonal petak gelap sudah terbuka bagi gajah putih jika ingin mengeliminasi gajah petak gelap hitam ini. Tapi pada posisi ini Bobby Fischer tidak beradu gajah petak gelap. Silakan pause video ini kawan untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik putih pada posisi ini untuk melanjutkan tekanannya. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik putih pada posisi ini? Apakah tetap melakukan pertukaran gajah? Bobby Fischer memilih langkah pengorbanan pertukaran perwira. Beteng pukul kuda dipukul balik oleh pion, dan selanjutnya tekanan dari Bobby Fischer selanjutnya adalah pion G6. Pion hitam tidak akan bisa pukul pion putih karena dia sudah mendapatkan pin-pinan dari gajah petak terang putih ini. Di sini Ben Larsen melanjutkan dengan langkah pion E5 mengancam gajah. Sebelum gajah dipindahkan, Bobby Fischer terlebih dahulu melakukan skak dengan pion pukul pion F7 skak. Setelah raja bergeser ke F8, barulah Fischer menarik mundur gajahnya ke E3 dan persiapan untuk mengadu gajah dengan gajah petak gelap hitam nantinya. Di sini Ben Larsen membalas dengan pion D5 menutup diagonal petak terang bagi gajah melindungi pionnya. Dipukul oleh pion E. Kenapa tidak memukulnya menggunakan gajah kawan? Karena bila memukulnya menggunakan gajah maka pion yang ada di C2 tidak ada yang melindungi sehingga beteng hitam bisa pukul pion C2 ini. Dan hitam mempunyai kesempatan melakukan serangan balik. Oleh karena itu Bobby Fischer memukulnya menggunakan pion E. Dan beteng pukul pion F7 balas Ben Larsen. Simpel saja dibalas oleh Fischer dengan mendorong pionnya maju ke D6. Membuka diagonal petak terang bagi gajah untuk menyerang beteng. Beteng maju ke F6, sekarang diserang lagi oleh gajah di G5. Beteng sudah tidak mempunyai peta yang cukup aman kawan untuk melangkah. Kesini pun bisa dipukul oleh gajah, di sini bisa dipukul gajah, kesini bisa dipukul oleh pion. Walaupun bergeser ke lajur H juga bisa dipukul oleh gajah. Di sini apabila hitam atau beteng hitam pukul pion yang ada di peta F3 ini, ancaman skakmat bagi raja hitam tidak akan terbendung lagi kawan. Selanjutnya gajah akan ke E7 skak. Raja ke E8, pion D7 skak menggarpu beteng. Raja pukul gajah. Pion maju D8 promosi menteri skak dipukul oleh beteng dan dipukul balik oleh menteri putih skak mat. Jadi pada posisi seperti ini tadi saat ada ancaman dari gajah petak gelap putih, Ben Larsen tidak memindahkan betengnya, dia memilih langkah menteri ke B7 dan terjadi pertukaran gajah pukul beteng, dipukul balik oleh gajah hitam, sekarang pion D7 mengancam beteng. Beteng bergeser ke D8. Dan pukulan terakhir dari Bobby Fischer adalah menteri ke D6 skak. Di sini Ben Larsen menyerah. Karena ancaman skak mat sudah di depan mata kawan, dengan 6 langkah lagi hitam akan kena skak mat. Apabila permainan tetap dilanjutkan, raja bergeser ke peta G7, maka beteng G1 skak, raja ke H7, menteri pukul gajah, dan di langkah berikutnya akan memberikan ancaman skak mat di peta G7. Mungkin hitam akan pukul pion D7 dengan menteri. Selanjutnya menteri ke G6 skak. Raja ke H8. Menteri pukul pion skak. Ditutup oleh menteri hitam. Dan menteri pukul pion E5 skak. Tak ada cara lain bagi menteri hitam untuk menutupnya di G7. Di sini menteri putih bisa pukul menteri hitam skak mat atau menggeser beteng ke peta H1 skak mat. Itulah kawan cara Bobby Fischer membongkar Sicilian Naga yang dimainkan oleh Ben Larsen. Semoga permainan Bobby Fischer tadi dalam membongkar Sicilian Naga bisa menjadi inspirasi kawan-kawan dan bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan saat menemui variasi Sicilian Naga. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Selamat hari Jumat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.